Kabar gembira jelang SKP CPNS, peserta gagal bisa isi 17.000 formasi berpotensi kosong. Seks syarat. Dikutip dari Tribun Kaltim, edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang kami bagikan. Oke, kita lanjut. Tribunkaltim.co. Ada kabar mengejutkan jelang digelarnya seleksi kompetensi bidang SKP rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2019. Seperti diberitakan, setelah sempat tertunda gara-gara virus corona atau COVID-19 merebak di Indonesia, SKP CPNS 2019 akan digelar 1 September hingga 20 Oktober 2020 mendatang. Saat ini, tahapan CPNS 2019 yang sedang berjalan adalah pengumuman dan daftar ulang SKP CPNS yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 7 Agustus 2020. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Bidang Kepegawaian Negara BKN Paryono. Pengumuman dan pendaftaran ulang SKP pada 1 hingga 7 Agustus 2020, ujar Paryono dihubungi kompas.com Selasa 28 Juli 2020. Paryono juga mengingatkan nantinya sebelum pelaksanaan SKP, peserta harus mencetak kartu yang akan dibawa saat tes. Lantas, seperti apa tes SKP? Tes SKP merupakan tes lanjutan bagi peserta CPNS yang lolos tes SKD. Adapun pelaksanaan tes, Paryono menyebut nantinya akan dilakukan dengan tes CAT, Computer Assisted Test. Instansi daerah hanya CAT untuk SKP, ujar Paryono. Adapun untuk instansi pusat, dia menyebut beberapa instansi ada yang menambahkan dengan pelaksanaan tes lainnya. Apa materi SKP? Sebelumnya, BKN melalui akun resminya juga telah memberi petunjuk materi yang akan diujikan. Melalui unggahan balasan kepada salah satu akun media sosial yang menanyakan terkait materi SKP, berikut adalah petunjuk yang diberikan. Cari Permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu. Kombinasikan dengan bidang pendidikanmu yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Ingat, penyusun soal bidang adalah masing-masing instansi pembina jabatan. Saat dikonfirmasi terkait materi SKP dan menyusunnya, Rabu 11 Maret 2020, pelaksana tugas PLT Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara BKN Paryono membenarkan hal tersebut. Jabatan fungsional yang membuat adalah instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan soal jabatan pelaksana dibuat oleh instansi masing-masing, jelas Paryono dikutip dari kompas.com 11 Maret 2020. Terkait dengan materi pelaksanaan CAT saat SKP, Paryono juga menyampaikan nantinya soal juga disesuaikan pada bidang yang dilamar peserta. Materi tentang bidang yang dilamar, misalnya yang dilamar formasi auditor, ya yang dipelajari tentang auditor jelasnya. Paryono mengatakan mengenai informasi pelaksanaan SKP nantinya akan diumumkan di web-web masing-masing instansi. Web instansi pasti ada, jelas dia. Mengutip dari Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, ada sejumlah ketentuan dan materi SKP yang dapat diperhatikan oleh para peserta CPNS 2019. Materi SKP untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang selanjutnya diintegrasikan dalam bentuk soal CAT BKN.
Adapun untuk materi SKP jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKP yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Sementara pelaksanaan dan materi SKP di instansi pusat selain dengan CAT dapat pula berupa tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, wawancara. Peserta peringkat 2 yang gagal di formasi lain berpeluang isi 17.000 formasi kosong. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman mengatakan, pemerintah membuka sekitar 150.000 formasi pada seleksi calon pegawai negeri sipil 2019. Menurut Suharman, dari jumlah tersebut sekitar 17.000 formasi berpotensi kosong. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada peserta CPNS yang berhasil lolos seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang SKB. 17.000 potensi formasi kosong, sebetulnya potensi kosong itu sebagai konsekuensi dari tidak lulus seleksi CPNS, kata Suharman dalam media briefing BKN Rabu 5 Agustus 2020. Kendati demikian, Suharman mengatakan untuk mengatasi potensi sejumlah formasi kosong itu, tiap instansi dapat melakukan optimalisasi. Dia menjelaskan, optimalisasi itu dilakukan pada tahap akhir seleksi, di mana instansi dapat memilih peserta untuk ditempatkan pada posisi kosong tersebut. Dengan syarat, mereka harus memperoleh nilai atau skor terbaik kedua dan posisi yang akan ditempatkan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Jadi, hasil nilai SKD dan SKB gabungan itu, nilai yang terbaik, itulah yang mengisi formasi yang kosong tadi. Di hasil akhir, belum tentu akan kosong sebanyak 17.000. Optimalisasi nantinya mekanismenya, ujarnya. Seleksi kompetensi bidang SKB CPNS 2019 akan digelar pada 1 September hingga 12 Oktober 2020. Berdasarkan jadwal tersebut, BKN melakukan verifikasi data agar peserta dapat mendaftar ulang seleksi SKB. Hal itu akan memastikan peserta ujian melaksanakan ujian di wilayah masing-masing. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data BKN dengan data yang dimiliki instansi masing-masing. Hal itu untuk memastikan peserta telah lulus mengikuti 3 kali formasi. Lebih lanjut, verifikasi dilakukan untuk menghindari potensi kecurangan yang dilakukan oleh instansi. Oleh karena itu, BKN mewajibkan instansi membuat SPTJM untuk disampaikan pada BKN. Pelaksanaan SKB ini akan diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Demikian tadi info terbaru tentang seleksi PNS 2019. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih.